menutup diri dari layar, tapi kita berbicara di belakangnya. Jadi agak riuh tuh di belakang sana. Jadi banyak hal yang emang harus diselesaikan menurut gue. Karena udah mulai nggak stabil dan udah nggak seimbang gitu. Habis itu, ya belum selesai masalahnya, udah kena OCD. Alasan utama Aliando Syarif vakum, akui dipaksa kerja hingga alami OCD. Artis Aliando Syarif mengungkap alasan utama vakum dari dunia entertainment. Alih-alih karena OCD seperti yang diutarakan beberapa waktu yang lalu, alasan utama Aliando Syarif vakum karena kekerasan kriminal yang ia terima. Aliando Syarif bahkan menyebut, gangguan mental OCD yang ia alami adalah dampak dari kekerasan kriminal. Hal ini diungkap langsung oleh Aliando Syarif saat menjadi bintang tamu di channel YouTube Ricky Cuaca. Seperti yang diketahui, Ricky Cuaca dan Aliando Syarif pernah terlibat proyek sinetron Ganteng-Ganteng Serigala yang fenomenal pada masanya. Agak riuh di sana di balik layar, karena mulai nggak stabil dan udah nggak seimbang. Belum selesai masalahnya, udah kena OCD gitu. Terang Aliando Syarif. Diakui Aliando Syarif, OCD bukanlah penyebab utama aktor 25 tahun tersebut hiatus dari dunia entertainment yang telah membesarkan namanya. Aliando menjelaskan OCD merupakan dampak dari masalah lain yang ia hadapi saat itu. Jujur, sebenarnya penyebab gue menghilang bukan karena penyakit OCD. OCD adalah dampak dari masalah ini. Terang Aliando. Aktor yang pernah dikabarkan dekat dengan Prilly Latukonsina itu melanjutkan bahwa ada tindakan kriminal yang ia alami sehingga menderita OCD. Jadi ada kasus kriminal yang terjadi di dalam rumah gue. Habis itu terkenalah gue OCD. Papar Aliando. Parahnya, kekerasan kriminal itu didapat oleh Aliando Syarif dari lingkungan terdekat. Ia mengaku akan disiksa jika tidak bekerja dan menghasilkan uang untuk pelaku. Jadi kalau ada yang bilang Ali OCD karena dibully, nggak laku atau gimana-gimana, padahal kenapa gue kena OCD bukan karena itu. Ada situasi kriminal yang terjadi di rumah gue lalu terkenalah OCD. Lanjut Aliando. Namun Aliando tak bisa menjabarkan lebih detail kasus kriminal yang dialami. Bahkan untuk melapor ke polisi, Aliando Syarif mengaku bahwa ia tak memiliki barang bukti yang kuat. Coba beberapa orang yang kena hipnotis terus bisa lapor ke polisi. Gak ada. Bukan hipnotis lah. Manipulasi gak ada. Karena gak ada bukti. Jelas Aliando. Lebih lanjut, Aliando Syarif merasa diserang secara fisik, sehingga itu berpengaruh pada mentalnya. Manipulasinya lebih ke psikis. Aku kan dijahatin. Ada namanya emotional abuse. Di sana, abuse-nya ke dalam mental gue. Terang Aliando Syarif. Pernyataan Aliando lantas mengundang rasa penasaran Ricky Cuaca. Sayangnya, Aliando hanya memberi clue bahwa yang ia maksud adalah sebuah manajemen. Dia sekarang megang konten gue, yang nonton lumayan banyak. Ada namanya domestic abuse. Jadi gue dipaksa kerja untuk menduiti mereka. Kalau enggak gue akan disiksa. Jelas Aliando. Ini semacam manajemen gak sih? Tanya Ricky Cuaca. Aliando membenarkan ucapan Ricky Cuaca. Dalam kesempatan tersebut, Aliando mengaku jika pelaku adalah sosok yang profesional. Dan Aliando menjelaskan ada beberapa anak artis hingga artis senior yang menjadi korban yang sama, yakni disiksa secara psikis. Dia nyuci beberapa otak lainnya, padahal anak artis juga. Anak-anak artis juga sama artis senior kena juga. Jadi korban dia, pungkas Aliando Syarif. Kenapa lu tidak melapor kasus ini tuh ke polisi? Coba gitu berapa loh? orang yang kena hipnotis terus bisa ngelapor polisi? Nggak ada. Bukan hipnotis lah, kena manipulasi gitu. Nggak ada, karena nggak ada bukti. Berarti kriminal Paling itu salah satunya adalah manipulasi. Manipulasinya lebih ke psikis gitu-gitu. Kan dijahatin. Ada namanya emotional abuse. Nah, di sana abuse-nya kena ke dalam mental gua.
Berarti sampai sekarang lo belum Nah. ada keinginan untuk laporan ke polisi? Nggak ada bukti.